Salam matematika. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nini Sadarwatihia. Di video kali ini kita akan membahas statistika tentang ukuran penyebaran data kelompok yang menyangkut tentang kuartil, desil, persentil, simpangan rata-rata atau standar deviasi, ragam, dan simpangan baku. Nah, silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Ukuran penyebaran data khusus data kelompok. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimanakah ukuran penyebaran data tentang data tunggal. Nah, yang kita bahas kali ini adalah data kelompok. Nah, pertama adalah kuartil. Nah, kuartil QI sama dengan TB tambah I per 4 N dikurang F besar per F kecil kali P. Nah, kalau kita uraikan satu per satu, maka Q1 sama dengan TB tambah 1 per 4 N dikurang F besar per F kecil kali P. Nah, Q2 sama dengan TB tambah 2 per 4 kali N dikurang F besar per F kecil kali P. Sedangkan Q3 sama dengan TB ditambah 3 per 4 N dikurang F besar per F kecil kali P. Nah, untuk keterangannya, yaitu TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Sedangkan N banyak data, F besar jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, dan F kecil frekuensi kelas kuartil. Sedangkan P adalah panjang kelas kuartil atau tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. Nah, itulah untuk mencari kuartil data kelompok. 2. Desil atau DI. Nah, untuk menentukan desil, DI sama dengan TB tambah 1 per 10 N kurang F besar per F kecil kali P. Nah, kalau desil tadi adalah itu membagi 1/10 bagian sama besar. Nah, untuk keterangannya, ini TB tepi bawah kelas desil. Nah, sedangkan N-nya adalah banyak data, sedangkan F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil. Dan F kecilnya adalah frekuensi kelas desil, dan P adalah panjang kelas desil. Kalau ditanya D6, maka D6 sama dengan TB tambah 6 per 10 N dikurang F besar per F kecil kali P, dan seterusnya. Itu adalah tergantung apa yang ditanya dalam soal. Berikutnya, persentil atau PI. Nah, PI sama dengan TB tambah I per 100 N dikurang F besar per F kecil kali P. Nah, ini kalau dia persentil tadi, itu adalah membagi 1/100 bagian sama besar. Nah, TB di sini adalah tepi bawah kelas persentil. Sedangkan N banyak data, F besar jumlah frekuensi sebelum kelas persentil, dan F kecil frekuensi kelas persentil. P adalah panjang kelas persentil atau tepi atas dikurang tepi bawah. Selanjutnya, simpangan rata-rata atau standar deviasi. Nah, SR sama dengan 1 per N sigma dari FI kali nilai mutlak XI dikurang X bar.
Nah, sedangkan SR itu adalah simpangan rata-rata, N banyak data, FI frekuensi, dan XI titik tengah, X bar adalah rata-rata hitung atau mean. Nah, sekarang ragam dan simpangan baku. Nah, ragam atau variansi adalah S kuadrat sama dengan 1 per N kali sigma FI kali XI kurang X bar kuadrat. Nah, sedangkan simpangan baku adalah S sama dengan akar dari ragam atau variansi. Nah, keterangannya N sama dengan banyak data, FI sama dengan frekuensi, XI titik tengah, dan X bar adalah rata-rata hitung atau mean. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan perhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah tabel, yaitu tentang nilai dan frekuensi. Nah, pada tabel di samping, tentukan titik 2 pertama kuartil ketiga, Q3. Kedua, desil keempat. Ketiga, persentil ke-25 atau P25. Keempat, simpangan rata-rata atau SR. Dan kelima, ragam dan simpangan baku. Nah, kita akan memperhatikan penjelasan berikut ini. Penyelesaian yang pertama adalah tentang kuartil ketiga, Q3. Nah, kalau kita hitung jumlah frekuensi ini adalah 80. Sekarang Q3 sama dengan tepi bawah tambah 3/4 kali N dikurang F besar per F kecil kali P. Kenapa ini 3? Karena dia kuartil ke-3. Nah, cara mengerjakannya ada patokan kita. Patokan kita adalah 3/4 kali N. 3/4 kali N, nilai N ini adalah 80. Maka 3/4 dari 80 nilainya 60. Nah, 60 ini kita cari di manakah dia berada, pada kelas keberapa dan frekuensi keberapa. Nah, caranya adalah kita hitung mulai dari sini 4 ditambah 7 itu adalah 11. Ditambah 10 itu adalah 21. Nah, 21 belum lagi ada 60. Maka 21 ditambah 16 itu 37. 37. Nah, di sini baru 37. Hasilnya tadi 60. Maka 37 ditambah 30 berarti itu sudah 67. Maka yang 60 itu dia berada pada frekuensi 30. Maka jumlah di sini adalah 67. Kalau kita hubungkan dari atau kita jumlahkan dari 4, 7, 10, 16, 30. Nah, maka kelas kuartilnya adalah dia berada pada kelas ke-1, 2, 3, 4, 5. Dia berada pada kelas ke-5. Maka yang kita perhatikan adalah kelas ke-5 ini. Kita cari tepi bawahnya. Nah, sekarang tepi bawah, di video sebelumnya bagaimana cara mencari tepi bawah? Yaitu batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya adalah 201 dikurang 0,5. Maka menjadi 200,5.
Itu tepi bawah. N-nya sudah ada 80. Nah, sekarang kita cari F. F itu, F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil itu adalah ini, 4 tambah 7 tambah 10 tambah 16. Itulah F besar, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Maka nilai ini adalah 37. Sedangkan F kecil adalah frekuensi kelas kuartil. Mana frekuensi kelas kuartil ini? Berarti F sama dengan 30. Sedangkan P panjang kelas, yaitu tepi atas dikurang tepi bawah. Tepi atas ini 250,5 dikurang tepi bawahnya 200,5 ini. Maka panjang kelasnya adalah 50. Nah, setelah kita cari semua ini, maka Q3 sama dengan kita ganti TB, ini 200,5, tambah nilai ini adalah 60, dikurang F besarnya 37, per F kecilnya 30, kali panjang kelas 50. Berarti 200,5 ditambah 60 dikurang 37, 23 kali 50. Maka 200,5 tambah 1150 per 30. Maka 200,5 tambah 38,333, Q3-nya 238,8. Nah, ini kalau kita bulatkan adalah 239. Jadi, nilai kuartil atas atau Q3 adalah 239. Itulah penjelasan tentang mencari kuartil ketiga. Berikutnya, desil keempat atau D4. Nah, ini tadi tabelnya. Maka desil keempat adalah tepi bawah ditambah 4. Kenapa 4? Karena dia desil keempat. Kenapa dibagi 10? Karena desil tadi adalah dibagi 10 bagian sama besar. Kali N dikurang F besar per F kecil kali P. Nah, patokan kita juga sama seperti pada kuartil tadi. Ini adalah patokan kita. 4 per 10 kali N. Nah, 4 per 10 kali N itu nilainya 32. Nah, nilai 32 ini kita cari dalam tabel distribusi frekuensi, di manakah dia terletak kelas desil berdasarkan nilai 32. Nah, kalau kita cari di sini 32, kita mulai dari atas, kita jumlahkan. 4 tambah 7 itu 11. 11 ditambah 10, 21. Belum ada lagi 32. 21 ditambah 16. Berarti ini 37. Nah, 32 itu berada dia dalam 37. Maka kelas desilnya adalah 16. Ini adalah kelas desil. Yaitu kelas desilnya berada pada kelas ke-1, 2, 3, 4. Berada pada kelas ke-4. Berdasarkan hasil yang 32 tadi. Maka yang kita perhatikan adalah kelas desil ini saja. Di sini kita cari tepi bawah, frekuensi F besar, F kecil, dan P. Nah, setelah kita cari kelas desilnya, maka kita tentukan tepi bawah. Ini tepi bawahnya adalah batas bawah dikurang 0,5. 151 dikurang
0,5. Ingat, tepi bawah yaitu batas bawah dikurang-kurang 0,5. Kalau tepi atas, batas atas tambah 0,5. Maka nilainya 150,5. Nah, kita cari F besar. Ingat tadi F besar itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil. Sebelum kelas desil jumlah frekuensinya adalah 4 tambah 7 tambah 10. Ini 4 tambah 7 tambah 10. Maka nilainya adalah 21. Sedangkan F kecil tadi adalah frekuensi kelas desil, yaitu ini dia frekuensi kelas desil 16. Nah, sedangkan panjang kelas tepi atas dikurang tepi bawah, yaitu 200,5 dikurangi 150,5. Maka panjang kelasnya adalah 50. Nah, 50 sudah kita tentukan semua, maka kita gantikan dia pada rumus. D4 sama dengan TB 150,5 tambah, ini ikuti tambah, ini 4/10 kali N tadi 32. 32 dikurang F besarnya 21 per F kecil 16 kali P panjang kelas 50 ini. Maka kita tentukan 150,5 ditambah 32 kurang 21, 11 kali 50 per 16. Maka 150,5 tambah 550 per 16. Maka 150,5 tambah 34,375. Nah, hasilnya 184,875. Kalau kita bulatkan dia menjadi 185. Nah, jadi nilai desil keempat adalah 185. Nah, itulah cara menentukan desil keempat. Ingat, desil adalah membagi 1/10 bagian sama besar. Selanjutnya, persentil ke-20. Nah, ini tabel distribusi frekuensinya. Nah, persentil 25 adalah tepi bawah tambah 25/100. Kenapa dibagi 100? Karena persentil itu adalah dibagi 1/100 bagian sama besar. Berarti ini 25 karena dia di persentil 25. Kali N kurang F besar per F kecil kali P. Nah, patokan kita lagi adalah ini dia patokan. Patokan menentukan kelas persentil. Nah, 25 kali N per 10. Berarti N-nya 80. Maka 25 kali 80 per 100 nilainya 20. Nah, seperti tadi, yang 20 ini kita cari di mana kelas persentil. Nah, 20 ini dia terletak pada kelas keberapa? Kita lihat ya. Kita perhatikan satu persatu. Ini 4 tambah 7, 11. Belum ada 20. 11 tambah 10 berarti 21. Maka di 21 ini ada 20. Maka kelas persentilnya adalah dia berada pada kelas ke-1, 2, 3. Dia berada pada kelas ketiga. Inilah disebut dengan kelas persentil. Maka setelah kita cari kelas persentilnya, maka yang kita perhatikan adalah ini. Batas bawah, batas atas. Nah, setelah kita cari kelas persentilnya, maka kita tentukan tepi bawah. Tepi bawah adalah batas bawahnya 101 dikurang 0,5. Maka tepi bawahnya 100,5. F besar.
F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. Jumlah frekuensi sebelum kelas ini berarti 4 tambah 7, yaitu 11. Sedangkan F kecilnya adalah frekuensi kelas persentil. Berarti ini frekuensi kelas persentil. F sama dengan 10. Sedangkan panjang kelasnya adalah tepi atas dikurang tepi bawah ini. 150,5 dikurangi 100,5. Maka 50. P persentil 25 sama dengan 100,5 tambah. Ini nilainya 20 dikurang F besarnya 11 per F kecilnya 10 kali P panjang kelasnya adalah 50. Maka 100,5 tambah 20 dikurang 11, 9. 9 kali 50 itu adalah 450 per 10. Maka 100,5 tambah 45 nilainya 145,5. Nah, kalau ini kita bulatkan dia menjadi 146. Jadi nilai persentil ke-25 adalah 146. Nah, itulah penjelasan tentang mencari persentil khusus data kelompok. Berikutnya, simpangan rata-rata atau SR. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, simpangan rata-rata ini tadi sama dengan 1 per N sigma Fi kali Xi dikurang X bar. Nah, di sini dulu terlebih dahulu kita akan mencari X bar. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimanakah cara mencari X bar atau rata-rata hitung. Nah, ini rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Nah, di sini sudah ada Fi. Xi-nya belum ada. Ini kita cari Xi. Xi kemarin itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa Xi itu adalah titik tengah. Titik tengah kelas. Bagaimanakah cara mencari titik tengah kelas? Maka ini batas bawah tambah batas atas bagi 2. Berarti 1 ditambah 50 bagi 2. Ini 25,5. Ini juga 51 tambah 100 bagi 2. 75,5. 101 tambah 150 bagi 2. 125,5. Dan seterusnya. Artinya mencari Xi itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, Fi kali Xi 4 kali 25,5 102. 7 kali 75,5 528,5 dan seterusnya. Ini kali ini dan seterusnya sampai dengan 13 kali 275,5. Nah, yang dia minta di sini adalah sigma. Sigma itu adalah jumlah, maka ini kita jumlahkan semua. Setelah dijumlahkan, maka hasilnya 15.040. Dibagi jumlah dari Fi adalah ini 80. Berarti 15.040 dibagi 80. Maka rata-rata hitungnya adalah X barnya 188. Nah, setelah kita mencari rata-rata hitung, maka akan kita cari ini, yaitu Xi dikurang X bar ini. Xi dikurang X bar. Kita buat lagi tabelnya. F ini kan Xi dikurang X bar. Kita buat lagi tabelnya, yaitu nilai mutlak Xi dikurang X bar ini. Baru tabel terakhir Fi kali Xi dikurang X bar. Nah, kita cari satu per satu adalah
XI. Nah, ini XI. Ini kita perhatikan XI semua. Nilai tengah. Dikurang X bar. Kita kurang-kurangkan X barnya. Yaitu 25,5 dikurang 188. Hasilnya min 162,5. Nah, XI kedua ini 75,5 dikurang 188. Maka min 112,5. Dan X yang ketiga 125,5 dikurang 188. Hasilnya min 62,5. Berikutnya 175,5 dikurang 188. Nilainya min 12,5. 225,5 dikurang 188, 37,5. Dan 275,5 dikurang 188, hasilnya 87,5. Nah, sekarang adalah nilai mutlak. Nilai mutlak itu adalah selalu nilainya positif. Nilai mutlak dari ini, dari min 162,5, maka 162,5. Nilai mutlak dari sini 112,5. Nilai mutlak dari ini 62,5. Nilai mutlak dari ini 12,5. Nilai mutlak dari ini 37,5 dan seterusnya. Nah, sekarang hasil nilai mutlak ini kita kalikan dia ke FI. FI frekuensi ini. Berarti kita kalikan 4 kali 162,5. Ini 650. Berikutnya 7 kali 112,5. Berarti 787,5. 10 kali 62,5. 625. 16 kali 12,5. 200. 30 kali 37,5. 1125. 13 kali 87,5. 1137,5. Nah, ini semua adalah sigma. Berarti kita jumlahkan semua ini. Setelah dijumlahkan, maka hasilnya 4525. Maka SR-nya sama dengan 1 per N-nya kan 80. Kali nilai ini semua adalah 4525. Maka 56,5625. Kalau kita bulatkan dia adalah 57. Nah, jadi simpangan rata-rata adalah 57. Nah, itulah penjelasan tentang simpangan rata-rata untuk data kelompok. Selanjutnya, ragam dan simpangan baku. Ini adalah daftar distribusi frekuensi. Nah, rumusnya juga tadi tidak jauh beda tipis dengan simpangan rata-rata. Bedanya adalah nilai mutlak dengan kuadrat. Kalau di simpangan rata-rata, dia memiliki nilai mutlak. Tapi kalau dia di simpangan baku, maka ada kuadrat. Maka terlebih dahulu sama seperti tadi kita akan mencari rata-rata hitung, yaitu X barnya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bahwa bagaimanakah mencari XI, titik tengahnya, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, sementara nilai ini FI kali XI ini kita kalikan 1 per 1 ini. Kita kalikan, ini dikalikan, ini juga dikalikan. Maka kita cari jumlah ini 15.040. Maka kita ganti menjadi 15.040 per 80. Maka X barnya adalah 188. Nah, kita tambahkan lagi tabelnya untuk mencari ragam dan simpangan baku. Tabelnya adalah pertama XI dikurang X bar ini. Baru yang dalam kurung. Ini dikurungkan kuadrat. Baru hasil terakhir adalah FI kali XI dikurang X bar
kuadrat. Nah, untuk menentukan ini kita cari satu-satu. XI, ini XI. Berarti kolom ini semua, kolom XI dikurangkan X bar 188. Ini hasilnya. Ini dikurang 188. Ini dikurang 188. Ini dikurang 188. Dan ini dikurang 188. Nah, hasil dari ini kita kuadratkan menjadi min 162,5 kuadrat. Ini hasilnya 26.406,25. Nah, hasil dari kuadrat dari min 112,5 adalah 12.656,25. Dan hasil dari sini adalah ini, hasil ini, hasil dari sini, dan hasil dari sini adalah 7.656,25. Nah, kolom ini semua kita kalikan dengan FI ini, FI kali ini. Berarti FI-nya 4 kali 26.406,25. Yaitu 105,625. Nah, 7 kali 12.656,25. Ini hasilnya. 10 kali ini. Ini hasilnya 39,62,5. 16 kali ini hasilnya 2.530 kali 1.406,25. 13 kali 7.656,25. Maka kalau kita jumlahkan semua ini adalah 377.500. Nah, setelah kita cari ini, maka nilainya adalah kita ganti di sini 1 per n-nya 80. 377.500. Maka hasilnya 4.718,75. Nah, sedangkan simpangan baku tadi adalah S sama dengan akar dari S. Kita akarkan ini. Berarti S sama dengan akar dari 4718,75. Maka nilainya 68,693158. Berarti kalau kita bulatkan dia adalah 69. Nah, sekarang jadi ragam adalah 4.718,75 dan simpangan baku adalah 69. Nah, demikian saja tentang penjelasan ragam dan simpangan baku khusus data kelompok. Nah, demikian saja penjelasan tentang ukuran penyebaran data khusus data kelompok. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat dimengerti dan dapat bermanfaat buat kita semua. Salam matematika, sampai jumpa. Yahoo.